Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Fauzi dengan NIM akhir 190 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan isi PPT saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perpajakan. Saya akan menyampaikan isi PPT yang berjudul Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak. Pemicu timbulnya utang pajak yang pertama adalah menurut ajaran formil, utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus, sehingga ajaran ini diterapkan pada sistem official assessment atau official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, sedangkan menurut ajaran material, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang, sehingga ajaran ini diterapkan pada sistem self-assessment, atau self-assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pada dasarnya, utang pajak bisa terjadi karena dua faktor, yakni satu kondisi material. Untuk hal ini, utang bisa muncul karena adanya peraturan perundang-undangan. Contoh kondisi material yang bisa memicu adanya utang adalah pihak wajib pajak memperoleh hadiah undian, mendirikan suatu bangunan, melakukan kegiatan ekspor dan impor sampai dengan mempunyai tanah ataupun bumi, serta bangunan yang mampu menghasilkan pendapatan. Yang kedua, kondisi formil. Pada kondisi ini, utang pajak bisa terjadi karena pihak petugas pajak untuk mengeluarkan suatu ketetapan. Jumlah nominal utang tersebut menganut pada kebijakan fiskal yang telah ditetapkan pada saat itu. Penagihan pajak. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilakukan oleh Fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. A. Jenis penagihan pajak. Terdapat beberapa jenis penagihan, yakni penagihan pajak pasif dan aktif, ataupun penagihan seketika. 1. Penagihan pasif. Untuk jenis penagihan pasif, DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Dalam jenis ini, Fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang apabila dalam jarak satu bulan sejak dikeluarkan STP ataupun surat jenis lainnya, wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka Fiskus akan menerapkan penagihan aktif. 2. Penagihan aktif. Penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan juru sita wajib pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Penagihan pajak. 3. Penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus maupun juru sita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dan segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Tujuan penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Apabila saat penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak tidak membayar, maka juru sita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo. Tata cara atau mekanisme dan proses penagihan pajak. Yang pertama, penagihan dengan surat teguran. Surat teguran atau biasa disebut juga surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Yang kedua, penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak belum melunaskan utang pajaknya. 3. Penagihan dengan surat cita. Surat cita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2x24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Yang keempat, penagihan dengan lelang.
Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak dapat melunasi pajak terutangnya. Kewajiban wajib pajak dalam penagihan. Wajib pajak memiliki kewajiban. Yang pertama, melakukan pelunasan utang pajak sebelum jatuh tempo. Yang kedua, berkomitmen dalam membayar angsuran maupun penundaan pembayaran pajak. Yang ketiga, bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak. Yang keempat, tidak melanggar UU Penagihan Pajak dengan surat paksa atau penagihan pajak yang menyebabkan tindak pidana. Misalnya memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, maupun memindahkan hak atas barang yang disita. Pembebasan kewajiban membayar pajak dan utangnya. Pada dasarnya terdapat beberapa kondisi yang membuat suatu pihak bisa dibebaskan dari utang tersebut, yaitu A. Pembayaran, B. Kompensasi, C. Kedaluarsa pajak, dan pembebasan, E. Penghapusan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.